Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Gibran agak panik ya, tidak percaya bahwa ya nilai ijazahnya 2,3 begitu. Kalau disetarakan dengan apa yang ada di Indonesia. Mereka agak mulai ragu begitu kan. Ya, sama dengan Pak Jokowi, tiba-tiba kaget. Masa ijazahnya sendiri kaget begitu kan. Seolah-olah tidak percaya mereka begitu. Kalau kita berpikir hal itu, maka kemudian banyak sekali ya kontradiktif begitu kan terkait dengan adanya ya ijazah si Gibran di situ begitu. Karena satu sisi melihat bahwa kenapa sih ijazah Gibran itu kalau kita disetarakan ya EPK-nya itu 2,3. Masa sih katanya begitu kan? Kata Gibran begitu kan. Masa begitu? Ya kenapa? ini kan ijazahnya sendiri heran begitu ya. Ijazahnya sendiri kok panik begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya kira dengan adanya asumsi-asumsi orang bahwa Gibran heran ijazahnya dari Bradford itu disetarakan EPK 2,3, lalu kemudian kaget ya, terus kemudian tidak percaya diri. Di mana begitu kan? Masyarakat Indonesia bisa percaya terhadap ijazah si Gibran, dirinya sendiri sudah kaget kok di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini masih banyak orang-orang yang melakukan gimana nih si Gibran begitu. Apakah benar-benar lulusan di situ? Ijazahnya sudah di situ. Bahkan SMA-nya katanya 2 kali di situ begitu kan. Jadi saya kira masih ada perdebatan-perdebatan yang kemudian mengatakan sampai hari ini ijazah seorang Jokowi itu masih ya menjadi kontradiktif begitu kan ya, menjadi simpang siur di situ begitu. Maka saya katakan sejak awal, kalau memang EPK 2,3 ya disetarakan dengan apa yang ada di Indonesia, maka 2,3 itu orang-orang yang kemudian jarang kuliah, terus kemudian jarang ngumpulin tugas dan semua mungkin seperti itu begitu kan. Ya, saya tidak tahu persis kalau di Indonesia itu seperti itu, ya dapat 2,3 dan sebagainya begitu, EPK-nya begitu kan, secara akumulatif begitu kan. Tapi pada kenyataannya masyarakat Indonesia kan sudah paham bagaimana seorang Gibran di situ begitu. Jadi ini bukan soal menjadi anak presiden dan sebagainya, tapi bagaimana rekam jejak karir pendidikan itu sangat penting di situ. Maka kemudian seorang Gibran ya kalau memang heran dan panik ini gimana? Ya ini komentar-komentar netizen banyak sekali. Ya udah maunya berapa? Apa sih artinya EPK? Jadi profesor aja nggak ada artinya. Maaf ya para akademisi sekalian. Mending gunakan kampus untuk cari uang saja. Jangan untuk ya cetak sarjana. Kasihan karena levelnya jauh di bawah tukang martabak. Selamat buat para penjual martabak, Anda layak dapat bintang. Dia sendiri nggak percaya, apalagi dia. Kita adalah Jokowi katanya begitu. Kalau dia ya balik tanya gitu, bukti ya itu gimana? Ya bukti dengan autentik ya. Apakah mereka benar-benar lulus atau tidak? Dan itu yang menjadi pertanyaan penting bagi kita begitu. Jadi saya kira dalam perdebatan-perdebatan ini sering muncul begitu kan terkait dengan adanya situasi politik, terus kemudian karena memang menjadi cawapres ya harus punya rekam jejak yang baik di situ, mulai dari pendidikan, terus kemudian mulai dari prestasi dan sebagainya. Karena menurut saya pribadi seolah-olah mereka begitu kan ya dengan EPK seperti itu ya dibiarkan begitu kan. Apakah EPK 2,3 itu sangat membanggakan sekali begitu? Ini sudah dibongkar habis-habisan oleh Dr. Tifa begitu sebelumnya saya sudah membuat konten itu. Tapi menurut saya pribadi ada yang janggal di situ. Kenapa saya katakan janggal? Karena memang ya dari beberapa data yang kemudian masuk begitu kan. SMA dari seorang Gibran itu katanya 2 kali. Saya nggak tahu di situ persisnya. Ditambah lagi dengan sekolah yang kemudian bisa mendapatkan ijazah S1 dan sebagainya. Saya kira masih banyak perdebatan-perdebatan hal seperti itu kan dan ini bisa ditanyakan kepada seorang Gibran begitu kan. Jadi saya kira ada sesuatu yang kemudian dilakukan mereka terus kemudian sampai hari ini begitu kan menjadi spekulasi besar. Bahkan ini salah satunya saya kutip dari CNN Indonesia. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi isu viral di media sosial terkait ijazah S1 miliknya. Gibran heran dengan narasi yang menyebutkan nilainya disetarakan dengan EPK 2,3.
Dalam cuitan di media X ya disebutkan bahwa Gibran lulus S1 dengan nilai lower second class honors ya dari University Bradford Singapura. Nilai itu dianggap setara dengan EPK 2,3 di Indonesia. Karena ini berbeda di situ begitu kan. Maka kemudian kalau di angka 2,3 lantas bagaimana begitu kan? Apakah mereka seorang yang kemudian punya intelektual yang tinggi? Punya kecerdasan yang tinggi, apakah seperti itu begitu kan? 2,3 itu kalau disetarakan dengan yang ada di Indonesia, itu biasanya mahasiswa yang jarang masuk, terus kemudian jarang mengumpulkan tugas, ya di situ pokoknya begitu kan. Jadi kalau memang benar-benar kuliah di situ begitu kan ya, di Indonesia itu begitu, bisa 4 tahun misalnya mengerjakan tugas, diskusi, terus kemudian kehadiran, itu saya kira lebih dari 3 begitu kan ya. Bisa saja 3,5, 3,4, 3,7, ada yang kamlot juga di situ begitu. Maka kemudian ya Gibran itu lulus S1 dapat nilai lower second class honors ya setara 4,48 ya untuk nilai segitu. Daftar kuliah master aja susah diterima, itu setara EPK ya 2,3. Lalu sistem Indonesia, bunyi tweetan tersebut yang diunggah pada hari Senin. Sebuah foto juga diunggah bersamaan dengan cuitan tersebut. Foto itu menampilkan 2 dokumen. Ya pertama ijazah dari University Bradford ya Singapura. Dokumen kedua adalah surat keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran ya dan Kemahasiswaan Kementerian ya Ristekti tentang hasil penilaian setara ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri atas nama Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku belum mengetahui cuitan tersebut, namun dia mempertanyakan narasi 2,3 tersebut. 2, itu menurut siapa? Nggak tahu ya saya soal viral ya ijazah di media sosial. Apa tahu nilai-nilainya? Dia punya ijazah saya 2,3 imbuhnya. Bahkan satu sisi mereka merasa heran ya Gibran melanjutkan komentarnya dia lagi ya dia menerima segala masukan. Masih ya, masa iya sih ya, iya enggak apa-apa lah terima kasih masukannya katanya. Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan. Banyak sekali pro dan kontra tapi saya yakin dan saya yakinnya bahwa apa yang kemudian ditunjukkan kepada rakyat Indonesia 2,3 itu masa seperti itu kan itu pertanyaannya begitu kan. Jadi saya kira masih banyak perdebatan-perdebatan yang kemudian harus muncul. Kalau saya pribadi ya harus mengklarifikasi terlebih dahulu begitu kan ya. Gibran itu lulus S1 dapat nilai lower second class honors ya setara 48. Ya untuk nilai segitu daftar kuliah master aja susah diterima. Itu setara EPK 2,3 kalau sistem Indonesia. Bayangkan. ini sangat luar biasa sekali begitu kan. Bahkan ini PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi angkat bicara ya. Nizam juga mengonfirmasi ijazah dari University of Bradford dan Kemendikbud ya yang ditujukan Gibran di Balai Kota. Penjelasannya, pakar pendidikan dari Universitas Negeri Semarang UNES ya Edi Subhan menjelaskan ya second class honors second division merupakan tingkatan nilai. Dia pun membagikan referensi terkait detail ya di klasifikasi penilaian tersebut. Menurut gelar honors ya menunjukkan seorang telah menyelesaikan program studi ya dengan baik dan dianggap lebih menguasai bidang studi dengan lebih spesifik. Sementara lower second class ya bisa dikenal dengan istilah 2-2 ya atau Desmond ya di Inggris. Biasanya gelar ini merupakan persyaratan minimal untuk melamar kerja di Inggris. Ya prediksi ini setara dengan nilai C atau 50 sampai 59. Itu sepertinya ya grading scale ya klarifikasi nilai-nilai mahasiswa tersebut dan bahkan dengan asumsi ini banyak yang muncul spekulasi di situ begitu. Kenapa ya seorang Gibran kok bisa mendapatkan nilai seperti itu kalau disetarakan itu? Itu yang menjadi pertanyaan penting bagi kita. Artinya ya apakah ini Gibran tidak cerdas atau Gibran sering tidak mengerjakan tugas atau apa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan penting kalau kita ya disamakan yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kalau tidak mengerjakan tugas ya mereka nilainya kecil begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.